Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali lagi dalam acara podcast Visi Ramadan Series. Episode yang keberapa, Bu? Episode yang ke-6 dengan tema keunggulan dan urgensi nuzulul Quran. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan dikelilingi oleh orang-orang hebat. Ada siapa, Bu? Sri Damayanti. Beliau merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Sosiologi, dan saya sendiri juga Fitri Febriani merupakan dosen tetap Administrasi Publik. Tentunya di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber yang luar biasa pada hari ini, kesempatan kali ini. Ada Pak Dr. Faisal Fikri. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau merupakan salah satu dosen tetap AP Fisip UIN Bandung, dan juga beliau pada saat ini sebagai Wadik 2 bidang kepegawaian dan keuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya kali ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam acara podcast ini. Tentunya pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa, Dokter, di bulan Ramadan yang memang bulan yang penuh keistimewaan. Dan tentunya di bulan Ramadan ini ada dua peristiwa penting yang tentunya umat muslim sedang menanti-nanti di menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Dan tentunya tak terasa juga ya Bu ya, kita sudah memasuki menjelang hari-hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya sangat sedih bagi kita semua, bagi umat muslim meninggalkan bulan Ramadan ini. Tapi tentunya berkaitan dengan tema Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar ini, tentunya Pak, kita ingin memaknai seutuhnya bagaimana sih, apa itu definisi Nuzulul Quran di mata Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nuzul Quran itu merupakan dua padanan kata dari kata nuzul dan Al-Quran. Bentuknya mudhof pun ilaih kalau dalam ilmu bahasa. Kata nuzul sendiri ya terambil dari kata nazala, yang artinya adalah turun, masdarnya nuzul, gitu ya. Dipadu-padankan dengan Al-Quran yang merupakan kata Syekh Abdul Wahab Khalaf itu adalah kitabun munazzalun bi Muhammadin SAW biwa salatil Jibril wa wahdustur linas, yaitu sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, sebagai aturan hidup atau way of life. Sehingga Nuzul Quran ini adalah dimana proses awal mula turunnya Al-Quran itu kurang lebih di tahun 610 Masehi atau 41 tahunnya ya, 41 tahunnya baginda Rasul ya, karena di usia 40 menjadi 41 Rasul itu mendapatkan wahyu yang pertama. Jadi itu merupakan definisi secara letterlock ya terkait dengan Nuzul Quran itu dimana Nabi di usia beliau 40 tahun lebih, setelah beliau bertahanus beberapa tahun sebelumnya, artinya karena Nabi itu sudah mulai menyenangi tahanus ya, artinya berkontemplasi ya, meninggalkan kota Mekah pada waktu itu karena melihat hiruk pikuk masyarakat di lingkungan yang kemudian mendorong beliau untuk bertahanus. Terutama setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama, sebetulnya bukan ayat yang pertama ya, wahyu yang pertama sebagai Aisyah itu adalah dengan bermimpi ro'yun sodik, yaitu falaki subhi, seperti melihat fajar yang menyingsing di pagi hari. Sehingga ini yang kemudian menyebabkan beliau senang bertahanus, pergi dari rumahnya ke Gua Hiro.
Kira-kira itu mungkin ya dari sisi definisi. Dari definisi tadi Pak, kalau memang beliau berawal dari bertahanus tadi, dia menjauhi masyarakat dengan maksud dan tujuan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, sampai pada akhirnya lahirlah nuzulul Quran ini, lahirlah Al-Quran, turunlah Al-Quran ini di Gua Hiro ya tentunya waktu itu. Adakah urgensi gitu Pak ya dari peristiwa nuzulul Quran ini bagi umat Islam gitu kan ya? Urgensinya ini apa kira-kira dari nuzulul Quran ini untuk umat Muslim di seluruh dunia Pak? Baik, ya. Tentunya urgensi yang paling utama adalah sebuah cahaya yang amat terang benderang ya bagi umat Islam. Dimana kan sebelumnya bahwa masyarakat yang hadir di sekeliling Rasul itu adalah masyarakat jahiliyah. Nah, jahiliyah itu dimana adalah dari sisi akidah mereka tidak memiliki kekokohan. Dari sisi akhlak juga tidak memiliki pedoman. Akhlak sudah ada sebagai kesepakatan masyarakat Quraisy ya. Nah, tapi tidak menjadi sebuah kesepakatan yang dimaknai akhlak yang memiliki etika yang sangat bagus, karena memang pada waktu itu kan kita juga mendengar ya dari para asatid, para kiai bahkan yang meriwayatkan di mana pada pra Islam hadir itu kaum perempuan terhinakan, fakir miskin terhinakan gitu ya. Sehingga dengan datangnya Al-Quran gitu, di 17 Ramadan ya, di mungkin sekitar ya 22 tahun sebelum 11 tahun ya setelah hijrah, sebelum hijrah. Nah itu kondisi masyarakat sangat seperti itu. Nah, datang Islam berubah semuanya. Nah, di mana fakir miskin tidak ada sekat dengan orang yang kaya, yang penting adalah takwanya. Kaum perempuan kemudian asalnya terhinakan, diangkat derajatnya. Nah, sehingga merupakan salah satu dimensi sosial yang memiliki urgensi yang sangat tepat dari masyarakat yang primitif menuju masyarakat yang modern. Nah itu kira-kira itu mungkin. Berarti masih relevan ya Pak ya untuk saat ini di masyarakat kontemporer dan masyarakat modern saat ini, dari kisah ataupun dari peristiwa nuzulul Quran. Jadi secara sosial mungkin dari peristiwa turunnya Al-Quran ini, nuzulul Quran ini tidak hanya berbasis sejarah saja di zaman tempo hari, tetapi memang adakah pengaruh relevansi untuk masyarakat sekarang Pak di kontemporer saat ini? Mungkin pergeseran paradigma ya, atau ada paradigma pergeserannya gitu. Betul sekali ya. Apalagi itu kan menjadi setiap kali kita merayakan, sebagian muslim merayakan memperingati nuzul Quran itu merupakan satu keadaan di mana kita menarik peristiwa yang lalu dari sisi perjalanan proses turunnya Al-Quran ke konsep kekinian. Ya, artinya karena Al-Quran itu kan turun dengan yang pertama dibawakan Iqra, ya, supaya masyarakat itu membaca itu kan banyak, membaca situasi, membaca kondisi, membaca lingkungan. Nah sehingga dimaknai ketika di situ alam al-insan malam yang alam, apalagi sebelum juga Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya, mengajarkan dengan al-qalam. Artinya bahwa masyarakat itu akan tercerdaskan ketika memang dia itu dekat dengan ilmu. Nah, baik masa lalu, apalagi masa sekarang, ya. Masa sekarang juga kita bisa melihat perkembangan teknologi yang sangat canggih, itu merupakan dari loncatan keilmuan. Nah, bagi masyarakat Muslim jangan fobia dengan adanya loncatan teknologi itu, tapi bagaimana kemudian kita bisa mensinergikan dengan loncatan teknologi itu dibarengi dengan tetap bahwa di situ kita punya iman sebagai penguat ya posisi ya, fondasinya itu. Bagaimana relevansinya ya kisah dari nuzulul Quran ini ternyata untuk kita ya sebagai umat Muslim. Nah Pak, saya jadi penasaran untuk ayat Al-Quran nih, keturunnya ayat Al-Quran. Nah ini diabadikan dalam
surat apa nih Pak untuk nuzulul Quran ini? Karena saya melihat beberapa referensi yang paling ini ada beberapa ayat nih yang sesuai. Nah ini hubungannya misalkan di surat Al-Alaq ya, itu karena diturunkannya pertama kali yang itu Pak yang Al-Qadar. Hubungan Al-Qadar dengan kan itu ada dua peristiwa besar ya Pak ya di Al-Qadar. Ada peristiwa nuzulul Quran dan satu lagi ada peristiwa Lailatul Qadar. Nah itu hubungannya Pak. Saya agak penasaran dengan itu di surat di waktu yang bersamaan. Nah di surat yang sama ada dua peristiwa gitu Pak. Kira-kira tuh Pak. Ya betul sekali. Al-Qadar itu membicarakan kepada kita diawali dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu ya. Sesungguhnya kami menurunkan yaitu Al-Qur'an ya, itu adalah Al-Qur'an telah kita fi lailatul qadar yaitu pada malam Al-Qadar. Nah, ini ada relevansinya memang terkait dengan proses turunnya Al-Qur'an itu adalah dengan puncak di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik itu mengampuni semua dosa umat. Yang kedua juga melipat gandakan perbuatan yang dilakukan umat itu yang baik, sehingga disetarakan dengan 1000 bulan atau 88 tahun kalau kemudian direlasikan dengan hitungan tahun. Nah, artinya bahwa turunnya Al-Quran itu pada masa lalu atau 4 abad ke belakang tepat dengan proses terjadinya Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Walaupun memang para alim ulama khususnya para mufassir itu masih debatable, artinya apakah tepat pada tanggal 17. Nah, gitu ya. Tepat pada tanggal 17 atau di luar tanggal 17 nuzul Quran itu, karena kan informasi yang sering didapatkan bahwa dari hadis itu bahwa malam Al-Qadar itu adalah di malam Lailatul Quran, katanya begitu ya. 1, 2, 3, 5 begitu. Sedangkan ini tanggal 17 masih di Asusani, artinya 10 hari kedua ya 10 hari kedua di Ramadan. Nah, sedangkan beberapa riwayat itu terkait dengan malam Qadar itu adalah akhir ataupun 10 hari terakhir. Nah, gitu. Tapi korelasi itu tentu tidak menjadikan sebuah problem buat kita, karena intinya bahwa bisa jadi bahwa pada waktu itu memang tanggal 17 ya, hanya kemudian kekinian ketika Rasul itu setelah beberapa tahun kemudian pasca turunnya Al-Quran awal itu sering terjadi malam Qadar itu adalah di malam Asru al-Akhir ya, 10 hari terakhir gitu, sehingga itu yang paling banyak diriwayatkan kemudian adalah 10 hari terakhir. Tapi memang yang berkembang di masyarakat di 10 hari terakhir malam-malam ganjil. Begitupun dengan Lailatul Qadar ya, di Lailatul Quran itu ya. Tadi mungkin Bu tertarik dengan tadi apa kata keistimewaan malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar tadi. Karena kita sebagai umat muslim sedang berlomba-lomba nih mengejar amal-amal yang baik gitu. Kira-kira apa sih Pak amalan apa saja yang memang dikejar di malam Lailatul Qadar dan nuzulul Quran itu Pak? Ya. Jadi kata Mas Buni dan Syekh Baidawi mengatakan bahwa Ramadan itu kulluha khair, semuanya baik gitu, dari mulai awal, pertengahan sampai akhir. Hanya saja bahwa di 10 hari terakhir ini ada satu kelebihan yang tentu karena banyak riwayat yang mengatakan tadi bahwa di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar yang apabila orang bertepatan melakukan satu amal apapun itu ya, baik ataupun besar, baik kecil ataupun besar, yang penting perbuatan baik ya, amal yang saleh itu akan memiliki nilai setara dengan perbuatan yang dilakukan selama 1000 bulan. Itu historisnya itu seperti itu ya gitu. Malam 1000 bulan itu ya. Betul. Di situ ya awal mula. Jadi kita mau melakukan apapun, apakah itu sedekah, baca Quran, wirid, berbakti pada orang tua, ya,
Bahkan ketika orang tua menelepon kita di malam itu dan kita bergegas dengan maksud ingin mendapatkan telepon dan bertepatan, juga sama. Masuk ya? Masuk. Ya, apapun itu. Sekecil apapun itu yang kita anggap remeh, hanya memang mengangkat telepon, ibu nelepon misalkan telepon ya. Pas di malam ganjil, tapi saya berharap semoga ya Allah malam ini menjadi malam Lailatul Qadar. Maka menurut telepon di situ sama dengan birrul walidain selama 1000 bulan. Luar biasa. Gitu, Berarti ya. jadi nanti warga visit jangan menunggu malam takbiran Iya, aja. iya, betul. Malam justru yang ditunggu-tunggu ini malam ini ya, malam Lailatul Qadar. Yang penting diniatkan aja, diniatkan. Insyaallah. Niat ya, kembali ke niat kita juga kan Niat Pak ya? kita juga. Karena memang kita tidak bisa memprediksi nih malam ini kah Betul. atau kapankah misalnya, Betul. begitu kan waktu nuzulul Quran itu kan. Yang jelas kita berniat saja dalam Betul. arti bahwa ini menjadi kelipatan Iya, amal-amal kita berharap untuk gitu. mendapatkan malam Itu yang Lailatul itu ya, Qadar. betul, ya. Nah Pak, ini untuk pesan-pesan nih dari nuzulul Quran utamanya, kita melihat pesan-pesan apa saja nih yang bisa kita adaptasi secara pribadi, secara sosial maupun secara globalnya nih dari nuzulul Quran Pak, kira-kira. Ya, baik, tentunya yang pertama adalah kalau nuzul Quran merupakan proses turunnya Al-Quran, maka sebagai umat Islam ya cintai Al-Quran dengan banyak membacanya. Apalagi di 10 hari terakhir itu banyak keutamaannya, dan Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Membaca Al-Quran sebaik-baik zikir, dan juga tentu selain baca Al-Quran juga kita bisa manfaatkan dalam bentuk mendirikan sholat, ya, sholat tidak hanya qiyam Ramadan tentunya bentuk tarawih itu, tapi juga melaksanakan sholat-sholat yang lain, semisal sholat mungkin sholat mutlak ya, atau mungkin juga kalau ingin ada sholat yang istikharah dan lain-lain itu bisa, ataupun bentuk yang lain yang kita mampu, apapun itu. Kata hadis Nabi itu kan disampaikan, ittaqullaha haitsu tutikun, ya, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Mampunya bentuk apa gitu ya, kita pakai itu. Mampunya dalam bentuk berkata-kata baik ya berkata-kata baik, mampunya dengan sedekah 1000 ya sedekah 1000, sejuta ya sejuta gitu. Artinya semampu apa yang bisa kita lakukan, manfaatkan di asal awakhir 10 hari terakhir itu untuk kita lakukan dengan harapan mendapatkan malam keutamaan Lailatul Qadar. Alhamdulillah ya, sudah Dapat pencerahan luar biasa terkait dengan nuzulul Quran. ya. Ya, itu Pak terakhir ya yang tadi dari hikmah ataupun relevansi keistimewaan dari nuzulul Quran, yang mudah-mudahan dari yang tadi sudah Bapak berikan informasi terkait nuzulul Quran, mudah-mudahan masyarakat kita semakin luas lebih memaknai betul-betul terkait urgensi dari nuzulul Quran ini ya Bu Fit ya. Betul sekali. Gitu. Mungkin ada closing statement dulu dari Bapak sebelum menutup podcast kali ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, nampaknya untuk seluruh para audien ya, siapapun itu dimanapun yang mendapatkan channel dari YouTube ini, kita manfaatkan di 10 hari terakhir ini untuk memperbanyak kebaikan apapun bentuknya. Kepada orang tua kita berlaku baik, bagi istri kepada suami, suami kepada istri, tentu juga itu merupakan salah satu sarana di mana kita mencari hal-hal yang positif di akhir Ramadan ini, terutama yaitu tadi karena nuzul Quran adalah Al-Quran diturunkan. Yuk mari kita terus membasahi Al-Quran sehingga Al-Quran benar-benar menjadi syafi'an di ashabi, menjadi penolong bagi orang-orang yang memang dekat dengannya. Jadi kan Ramadan ini merupakan Ramadan di mana kita mendapatkan seluruh kebaikan dengan mengeluarkan segala potensi kebaikan kita untuk mendapatkan kebaikan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mungkin itu. Terima kasih Pak Wadid, berikan tepuk tangan dulu. Baik, tak terasa mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai dan kita mendapatkan sekali pencerahan ya, Banyak manfaat yang bisa kita manfaat dapat. yang luar biasa. Dan tentunya saya dan Bu Sri Damayati pamit undur diri, dan semoga
pada kegiatan kali ini kita mendapatkan kebermanfaatan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini penuh keberkahan bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.